Apa isi maulid itu? Kita harus tahu bahwa isi maulid itu tidak ada yang lepas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi maulid itu tidak akan lepas dari 4. Apapun bentuk maulidnya. Yang pertama adalah pembacaan Al-Quran. Ini isinya maulid. Yang kedua, isi maulid adalah membaca sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, isi maulid adalah pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, isi maulid adalah doa. Dan antum bisa cek di maulid apapun, di Bak Barzanji, di Simtud Duror, di Ulami, Syarabut Tahur, Azab dan lain sebagainya, di Bak juga, semuanya tidak akan lepas dari 4 ini isinya maulid. Pasti wes isinya cuma 4 ini. Tidak ada yang lepas dari ini. Jadi perlu kita telaah isinya maulid dan dibaca artinya, sehingga tidak sampai kita kebablasan atau terlalu cepat menghakimi bahwa maulid itu dilarang. Isinya maulid itu loh, isinya maulid. Pernah saya sampaikan dulu, saya ingatkan lagi. Isinya maulid itu cuma 4. Yang pertama Quran, sedangkan Al-Quran ini adalah kalam Allah. Pasti di awal maulid dibacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pasti seperti itu. Yang kedua isinya adalah pujian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pujian untuk Rasul. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kan pujian. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pujian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkau matahari, engkau bulan purnama, engkau cahaya di atas segala cahaya. Pujian untuk Rasul. Apa dilarang memuji kepada Rasul? Dilarang kalau memujinya berlebihan seperti orang Nasrani memuji kepada Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya tuh. Kalau Nabi Isa ya toh, yang dituhankan oleh umatnya, dianak Tuhankan oleh umatnya, itu kita dilarang untuk melakukan seperti itu. Kalau kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad anaknya Allah, lah itu haram. Tapi coba jangan buka mana ada maulid yang menuhankan Rasul atau menganak Tuhankan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah dapat dalam segala maulid yang ada. Bahkan namanya maulid. Apa artinya maulid? Yang isah tentang kelahiran. Maulid itu artinya apa? Kelahiran. Sedangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dalam hal ini berarti Nabi Muhammad itu dilahirkan. Kalau sifatnya Allah, sifatnya Tuhan, lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu sifatnya Allah. Lah kalau sifatnya Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Siti Aminah. Itu yang ada di dalam kitab Maulid. Sehingga yang pertama Quran, yang kedua pujian untuk Rasul yang juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji. Apalah artinya manusia ini memuji dibanding pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin cuma bisanya ngomong anta syamsun, anta badrun, engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama, atau tola'al badru alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi da. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama untuk kami. Dipuji ya cuman itu. Rasul dipuji ya cuman itu. Pujian kita ini keluar dari lisan yang mungkin sering berdusta juga. Kita memuji Rasul ini dengan lisan yang mungkin sering rasani wong. Pujian kita dengan kita harapkan semoga dengan memuji ini Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, kan ngoten. Tapi apakah pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pujian kita
ngalahkan pujiannya Allah? Ya sama sekali tidak. Allah muji Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada dalam memiliki akhlak yang agung, yang memuji yang maha agung, yang dipuji dengan pujian agung akhlaknya, dan di dalam kitab yang paling agung. Tidak ada pujian yang lebih dari kitab Al-Quran untuk Rasul SAW. Sedangkan pujian kita ini cuman ya sudah. Apalah artinya pujian manusia ini dibanding pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul pernah diminta tolong oleh sahabat Abbas yang merupakan pamannya Rasul bin Abdul Muttalib, ya toh? Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul, pernah pamit ke Rasul SAW. Ya Rasul, idzan li amtadihak, izinkan saya untuk memujimu, izinkan saya untuk memujimu. Apa kata Rasul SAW? Qul lam yuftidillahu fa, kata Rasul, katakan, sampaikan, bacalah, fi'il amr malah. Qul, katakan, kata Rasul SAW dalam sebuah hadits riwayat At-Tabrani, katakan, lam yuftidillahu fa, tidak akan pernah rusak mulutmu. Dipuji tentang kelahirannya Rasul. Dulu sebelum engkau lahir, engkau berada terus tahu bersama Nabi Nuh, bernama Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan begini dan begini dan begitu. Dan ketika engkau lahir, kami berada di bawah naungan cahaya tersebut. Pujian untuk kelahiran Rasul. Rasul mendengar sambil tersenyum bangga. Bukan karena Rasul ini gila pujian, boten, tapi Rasul senang. Lah kalau Rasul mau dipuji tentang kelahirannya Rasul gak senang, akan dilarang sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Jangan wis bid'ah kon, haram kon. Gitu. Tapi disuruh malah Rasul, qul, katakan, lam yuftidillahu fak, tidak akan dirusak mulutmu oleh Allah, akan dijaga mulutmu oleh Allah. Dan memang benar, sampai 100 tahun lebih mulut dan giginya sahabat Abbas bin Abdul Muttalib tetap wudu. Jadi jenengan kalau kepingin giginya wudu, yang pertama sukalah membaca maulid dan jangan merokok. Maulutan terus tapi tambah merokok, ya merodol pak, merodol. Kalau ada yang sunnah dikaceni sama yang haram, ya yang sunnahnya bakal kalah. Ya toh? Jadi yang sunnahnya dilakoni, yang haram ditinggal. Insya Allah giginya akan dijaga. Itu yang kedua, pujian untuk Rasul. Yang ketiga, isinya maulid, sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarahnya, akhlaknya, kelahirannya, kecilnya, tumbuhnya, Isra Mi'rajnya, mukjizatnya, fisiknya, kelakuannya, dan lain sebagainya. Di setiap maulid itu pasti ada kisah tentang akhlaknya Rasul SAW. Di situ duror contohnya disebutkan, wa huwa Abu Syafiq lil yatimi wal armalah. Beliau adalah ayah yang penuh kasih sayang bagi anak yatim dan janda. Itu akhlaknya Rasul. Satu strip saja, satu garis saja menunjukkan bagaimana Rasul SAW. Itu akhlak beliau seperti itu. Isinya sejarah, dan mempelajari sejarah Rasul ini perintahnya Rasul kepada anak-anak kita. Karena Rasul pernah bersabda, adibu auladakum ala thalathi khisal. Ajarilah anakmu 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cinta nabimu. Wa hubbi ahli baitihi, cinta keluarganya nabimu. Wa qiraatil Quran, mencintai atau membaca Al-Quran. Nah, bagaimana seseorang akan memerintahkan anaknya untuk cinta Rasul kalau anaknya gak diajari membaca sejarah Nabi Muhammad SAW? Kalau zaman sekarang orang-orang yang seangkatan dengan saya itu sih menangi Maradona. Pemain bola jenenge Maradona. Maradona rek jalinan gitu Pak. Maradona pemainnya Argentina itu, anak-anak kids zaman now ini gak ngerti nih. Anak-anak zaman now ini gak ada yang ngerti siapa Maradona itu. Mereka gak tahu. Kalau jenengan paksa anak jenengan kamu harus senang sama Maradona, ya tidak mungkin cinta dia. Anda kepingin dia senang sama Maradona, kasih videonya Maradona, kasih ceritanya Maradona, kasih fotonya Maradona, kasih. Ya ini cuma contoh saja, gak usah kayak apa. Contoh saja. Kalau dia melihat, dia membaca, dia memperhatikan, lama-kelamaan akan ada rasa cinta ke si pemain bola tersebut. Tapi kalau jenengan perintahkan dia untuk cinta tanpa diberi kisah bagaimana caranya main bola, menggiring bola, dan lain sebagainya, si anak tidak bakal ngerti sama sing jenenge Maradoni, dia tidak ngerti.
Tapi kalau jenengan beri dia pengetahuan tentang Maradona, dia akan senang, lama-lama akan ada rasa cinta itu akan ada. Lah bagaimana kita untuk membuat orang cinta ke Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya diberitahu sejarahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, isinya maulid adalah doa. Sedangkan doa ini adalah perintahnya Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, mintalah kepada saya akan kabulkan. Ini isinya. 4 ini. Tidak akan ada yang lebih dari ini. Oh, mahalul qiyam itu berdiri. Kenapa kok berdiri? Kenapa kok pakai berdiri? Berdiri itu hanya untuk ekspresi manusia karena bahagia akan satu hal yang datang untuknya. Seorang lagi nonton sepak bola. Contoh nih, pertandingan sepak bola antara Arek Lawang melawan Manchester City, melawan Real Madrid melawan Liverpool. Arek lawang sepatu ini kadang tali ini wis bedo ya toh. Sebelah kanan talinya warna hitam, sebelah kiri warna putih. Soalnya tali ini pedot pisan. Sepatu itu jahitan sudah butuh embelan model biro. Arek lawang main bal-balan melawan Liverpool, main baru 2 menit backnya Liverpool memasukkan gol bunuh diri. Kira-kira supporter lawang-lawang ini pasti mencolot kabeh. Waduh, surang nangis. Oh, lawang rek. Padahal gol bunuh diri ini tadi. Tapi saking senenge karena tim kesayangannya dapat skor, saking senenge sampai jambak konco, ngerangkul konco, trompetnya dibunyikan, mercon diuncalno sampai kena nang koncone. Mercone sapa iki? Saking apa? Saking senenge. Coba jenengan lihat kalau sepak bola itu, pertandingan sepak bola itu pasti begitu. Tim kesayangannya mencetak gol, penontonnya mencolot, langsung nyanyi-nyanyi. Lah ini gitu, walaupun skor akhir mungkin 41, gak apa-apa, yang penting wis mari memasukkan 1 gol. Itu menunjukkan bahwa kita cinta ke tim ini, kita senang sama tim ini. Dengan mencetak gol tadi, kita ngadeg, loncat, jerat-jerit, kelambi dibuka kadang-kadang, saking senengnya. Lah itu ekspresi. Ketika kemasukan, ya pasti diem, kan tidak mungkin kebalik. Kalau tim kesayangannya kemasukan seneng muser, ya dikeroyok salah stadion, Pak. Kalau tim musuh kemasukan dia susah, tidak mungkin. Karena sifat manusia ini makhluk dengan penuh ekspresi. Lah, waktu mahalul qiyam itu adalah kisah tentang saat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di tiba itu ada fahtazal arsyu turaban wastibsyara. Ya. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Kursinya Allah, bukan kursi logo kursi, bukan kekuasaannya Allah, bukan kursinya manusia, Allah khalik, bukan makhluk. Semakin luar biasa langit menjadi terang benderang, walaupun saat itu Rasul lahirnya sebelum subuh, tapi seluruh jagat alam ini menjadi terang benderang seperti pagi begini. 3:30 pagi, tapi padangnya sudah seperti ini, seperti pagi ini. Itu ketika Rasul lahir. Wadzatil malaikatu, dan para malaikat serempak tahlilan, membaca la ilaha illallah, bukan tahlilan sing biasanya malam Jumat itu, bukan. Membaca tahlil la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, memuji kepada Rasul. Itu ekspresinya malaikat, itu ekspresinya langit, ekspresinya binatang lain lagi. Di dalam Sintu Durrah dikatakan wa kullu dabbatin li quraisyin taqad bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Setiap binatang ternak yang dimiliki orang-orang Mekah itu bisa ngomong dengan bahasa yang fasih. Kalau di kitab Syarah Ainiyah dikatakan bahwa mereka bisa mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kambing, wedhus, sapi, pedet, cempe, itu semua bisa ngomong seperti itu. Karena apa?
Karena itu ekspresi bunga, saking bahagianya mereka. Ikan-ikan itu saling nyebrang, ikan utara ke selatan, ikan selatan ke utara, saling memberitahu, ini sebentar lagi mau lahir, ini sebentar lagi mau lahir, saking bahagianya. Lah, kita manusia apa yang kita lakukan sedangkan kita tidak sezaman dengan Rasul? Maka kita membaca maulid ketika kabar kelahiran Rasul datang, kita berdiri untuk berekspresi atas senangnya kita wujudnya Nabi Muhammad SAW yang kelak yaumil qiyamah tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat. Pertama adalah Nabi Muhammad yang akan menolong kita. Kita senang akan lahirnya penolong kita di hari kiamat kelak, ya toh? Kita senang karena lahirnya seseorang yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya dan umatnya ini mendapatkan syariat yang termudah. Kita senang. Lah kalau senangnya sama joget, ya gak tepat. Kalau senangnya itu mencolot-mencolot, ya gak tepat. Senangnya hanya berdiri. Orang berdiri duduk sehari 500 kali tidak berdosa. Kalau maulidnya sambil minum minuman keras, haram. Tapi kalau bahagianya bunga, ojo gelem kalah sama kewan. Hewan mereka semua menyebut nama Nabi Muhammad. Langit jadi terang, malaikat membaca la ilaha illallah. Manusia ngapain? Ngadeg berdiri ketika mahalul ya, berdiri. Berdiri itu bukan nyambut Rasulullah datang. Oh Rasulullah teko, mana wong gak ketok. Bukan nyambut Rasul, menunjukkan rasa bahagia akan lahirnya Kanjeng Nabi. Nah itulah isinya maulid dan tidak akan Anda dapati lebih dari itu sudah. Sehingga membaca Quran boleh, memuji Rasul dilakukan Allah, membaca sejarah Nabi untuk menambah cinta kita kepada Rasul, perintahnya Rasul, membaca doa, perintahnya Allah. Semuanya tidak melewati dari sesuatu yang digariskan oleh Allah. Ketika empat ini digabung jadi haram itu ya rodok gak masuk akal. Seperti contohnya seseorang punya minyak goreng halal, punya telur halal, punya daging halal, punya rempah-rempah bawang peri, bawang bombay, laos, ketumbar, kabeh ono halal. Ketika dijadikan martabak, oh haram. Loh kok iso? Ya karena ini tidak ada zamannya Rasul. Martabak tidak ada zamannya Rasul. Lah repot apa? Minyak halal, telur halal, daging halal, rempah-rempah halal, jadi martabak haram. Loh ya apa sih? Ya kan tidak masuk akal. Ini semua awalnya halal, hanya digabung saja. Loh kenapa kok tidak ada maulid zamannya Rasul? Ketika saat itu sahabat melihat langsung ke Rasul, untuk apa membaca maulid? Mereka sudah melihat langsung, sudah salaman sama Rasul, mendapat doa dari Rasul, mendapat baju dari Rasul, makan satu piring dengan Rasul. Ya gak perlu maulid sudah, karena mereka sudah melihat langsung. Makanya sahabat itu cintanya ke Rasul luar biasa. Lah kalau kita ini kan mimpi ya setengah mati, mimpi mak lampir istiqomah, ya toh. Kalau mimpi Rasul susah. Maka bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta ke Rasul? Kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika jenengan membaca maulid Nabi, ketika sampai dia Nabi salam alaika, jenengan pasti tahu bahwa ya Nabi itu Rasul SAW. Tidak mungkin Nabi yang lain. Walaupun paling bejatnya orang. Orang paling bejat pun kalau kedengar ya Nabi salam alaika, tahu kalau yang dimasukkan itu Rasulullah SAW. Bukan Nabi yang lain. Sehingga mungkin dengan mauidhah, mungkin kita ingat Rasul, mungkin gelambiar. Tapi kalau mendengar maulid, pasti eling Rasul SAW. Dan insya Allah itu akan menambah rasa cinta kita di zaman yang serusak ini. Semoga kita bisa istiqomah, dimudahkan membaca maulidin Nabi Muhammad SAW. Dan dijadikan oleh Allah pembacaan ini membuat kita semakin dekat ke Allah, semakin dekat ke Nabi, semakin kangen ke Rasul. Yang manfaatnya dengan kangen, dengan cinta ke Rasul, begitu kita bisa untuk melaksanakan sunnah dilakoni dengan benar-benar baik. Dan tidak hanya mauludan saja, sholat tahajudnya juga dilaksanakan, sholat jamaahnya juga dilaksanakan, sunnah-sunnah Rasul yang lain dilaksanakan.
Semoga kita mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Jadi yang seneng maulid, monggo maulidan, gak usah ngenyek, gak usah mengenyek, tidak usah mengenyek kepada yang tidak suka. Yang tidak suka mauludan, gak apa-apa. Insya Allah juga diberi barokah oleh Allah. Tapi jangan menghina yang suka mauludan. Kalau seseorang gak sholat, lah itu perlu digenakno. Kalau mauludan ya wis kurang lebih lah. Semoga kita diberi barokah oleh Allah dan diberikan maulid setiap tahunnya, membuat kita semakin dekat ke Nabi Muhammad dan ke Allah Subhanahu